Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Ahmad Fatoni. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang etika penulisan ilmiah mahasiswa. Sudah pada tahu dong, sebagai seorang mahasiswa, pasti tidak lepas dari kegiatan menulis, baik menulis makalah maupun skripsi. Nah, tentunya dalam penulisan tersebut tidak sembarang menulis ya. Ada etika-etika yang harus ditaati. Nantinya kita akan membahas bagaimana sih seorang mahasiswa seharusnya bersikap ketika melakukan penulisan ilmiah. Tindakan apa saja yang melanggar etika penulisan ilmiah, bagaimana cara menghindarinya, dan apa saja sanksi yang didapatkan ketika seorang mahasiswa melakukan pelanggaran etika penulisan ilmiah. Baik, langsung saja kita bahas ya. Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam perguruan tinggi. Dahulu, para mahasiswa mencari segala informasi masih menggunakan metode konvensional, mencari buku, laporan penelitian, laporan keuangan, itu mesti membutuhkan waktu yang lama. Dan terkadang, untuk mendapatkan sumber informasi tersebut, harus menempuh jarak yang cukup jauh. Nah, saat ini, dengan perkembangan internet, tentu mempermudah mahasiswa untuk mencari segala bentuk informasi tanpa batas jarak, ruang, dan waktu. Kemudahan untuk memperoleh informasi dari perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Kemudahan tersebut dikhawatirkan dapat melanggar etika penulisan ilmiah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apa saja etika yang seharusnya bisa menjadi prinsip ketika mahasiswa melakukan penulisan ilmiah? Yang pertama adalah kejujuran. Prinsip kejujuran harus ada dalam diri seseorang ketika melakukan penulisan karya ilmiah. Kejujuran dalam segala proses penelitian, baik pada laporan data, metode, maupun hasil penelitian. Seorang penulis harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam proses penulisan ilmiah. Yang kedua adalah etika kehati-hatian. Ketika sedang menulis, sering sekali tidak teliti, sehingga pada akhirnya hasil penulisan tidak mencerminkan penulisan yang baik dan benar. Terkadang, kesalahan kecil bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, salah dalam melakukan pengutipan atau pengutipannya sudah benar, namun sumber kutipan tidak tercantum dalam daftar pustaka. Hal demikian mungkin saja terjadi, mengingat waktu pengerjaan tugas yang relatif singkat. Oleh karena itu, harus bersikap cermat ya dalam menghindari kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian dalam penulisan. Harus selalu memeriksa dengan teliti setiap tahapan-tahapan penulisan ilmiah. Yang ketiga adalah etika keterbukaan. Bersikap terbuka atas segala informasi penulisan, mulai dari ide penulisan, data, alat analisis, dan hasil. Mengizinkan pihak-pihak terkait untuk melakukan review terhadap hasil penulisan. Dengan mengizinkan orang lain untuk mereview tulisan kita, tentu ini akan menjadi bahan perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. Yang keempat adalah menghormati kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran orang lain. Jika kita mengambil hak orang lain dan mengakuinya sebagai milik kita, tentu ini bisa dianggap sebagai pencurian. Oleh karena itu, selalu menyebutkan sumber referensi ketika kita mengambil ide atau tulisan orang lain ya. Selanjutnya, jika kita melakukan penelitian, kita pun tidak boleh seenaknya menggunakan data
metode dan hasil yang sebelumnya itu tidak dipublikasikan. Nah, jika kita ingin mempublikasikan dalam sebuah penelitian, tentu kita harus meminta izin. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Selain bersikap profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seorang penulis juga harus mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu mempromosikan nilai-nilai kebaikan sosial atau mengurangi bahaya sosial melalui sebuah karya ilmiah. Etika yang satu ini tentu sangat berkaitan erat dengan keilmuan ekonomi syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat dan menghindari kemudorotan. Pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam etika penulisan ilmiah dikategorikan sebagai perilaku tidak terpuji atau disebut dengan scientific misconduct menurut Committee on Science, Engineering, and Public dan US Office of Research Integrity. Apa saja tindakan tidak terpuji yang melanggar etika penulisan ilmiah tersebut? Yang pertama adalah fabrikasi. Fabrikasi merupakan tindakan membuat data dengan tanpa melakukan kegiatan penelitian atau membuat data yang tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. Contohnya adalah ketika seorang mahasiswa melakukan penelitian lapangan, namun demikian data yang dilaporkan bukan berdasarkan hasil lapangan, melainkan data yang direkayasanya sendiri. Yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi merupakan tindakan memanipulasi bahan, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah atau menghapus sebagian data atau hasil penelitian, sehingga penelitian menjadi tidak mempresentasikan secara akurat sesuai dengan data asli yang tercatat. Falsifikasi data sering dilakukan agar hasil kesimpulan atau rekomendasi dari penelitian menjadi sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Contohnya adalah ketika seorang mahasiswa mengambil data penelitian, kemudian setelah dianalisis, ternyata hasil penelitian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian mahasiswa tersebut mengubah sebagian data dengan data palsu agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga adalah plagiarisme. Plagiarisme merupakan penjiplakan ide, proses, hasil penelitian, atau tulisan orang lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme dapat bervariasi tingkat keparahannya, mulai dari yang paling parah, yakni menjiplak kata demi kata secara utuh dan tidak menyebutkan sumbernya. Kemudian mengutip substansi yang terkandung dalam karya ilmiah orang lain dan tidak menyebutkan sumbernya. Kemudian menjiplak ide orang lain yang dijelaskan dengan cara pengungkapan sendiri dan tidak menyebutkan pihak yang pertama mengemukakan tindakan tentang ide tersebut. Dan menulis ulang bagian dari karya tulis sendiri dan mengirimkannya ke jurnal yang berbeda sebagai karya tulis baru. Pada kenyataannya, banyak sekali terjadi pelanggaran etika penulisan ilmiah yang dilakukan oleh akademisi Indonesia. Tindakan pelanggaran etika penulisan ilmiah ibarat gunung es di atas air. Kelihatannya kecil, namun jika diselami ternyata gunung es tersebut mempunyai ukuran yang jauh lebih besar. Coba saja kita melakukan pencarian di internet tentang pelanggaran etika ilmiah. Paling banyak yang kita temukan adalah kasus plagiasi akademisi yang bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga dosen bahkan guru besar pada universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Tentunya, ini menciderai nilai keilmuan akademik yang selalu dijunjung tinggi. Seorang mahasiswa bukan hanya dididik agar menjadi seseorang yang cerdas, namun juga memiliki etika akademik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan tindakan plagiarisme, karena tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang paling sering terjadi dan membutuhkan teknik sendiri untuk menghindarinya. Paling tidak,
terdapat 3 jenis tipe plagiarisme yang dapat terjadi dalam penulisan ilmiah menurut Sadiki tahun 2019. Yang pertama adalah patch writing, merupakan tindakan menyalin teks yang pernah ada sebelumnya tanpa menyebutkan sumber orisinalnya. Contohnya adalah ketika mahasiswa menyelesaikan tugas makalah dengan mengambil isi makalah dari orang lain di internet dan diakui sebagai miliknya sendiri tanpa adanya sumber rujukan. Kemudian, yang kedua adalah inappropriate paraphrasing, yaitu melakukan kutipan tidak langsung dengan parafrase, namun hanya mengganti, menambah, atau mengurangi beberapa kata dalam satu kalimat dengan tetap mencantumkan sumbernya. Contohnya, mengutip karya milik orang lain, selanjutnya mengganti kata hubung dan atau tetapi. Yang ketiga adalah summaries, yaitu menyingkat tulisan orang lain tanpa menyebut sumber atau tidak melakukan pengutipan secara benar. Contohnya adalah ketika menulis dengan mengambil kesimpulan dari ide orang tanpa adanya pengutipan. Bagaimana cara menghindari plagiarisme? Massachusetts Institute of Technology dalam buku pedomannya yang berjudul Academic Integrity at MIT, A Handbook for Students tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa plagiarisme terjadi ketika seseorang menggunakan kata, ide, pernyataan, data, atau angka orang lain kemudian tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut. Jika seseorang menggunakan kata, ide, atau ungkapan orang lain, maka ia harus melakukan pengutipan atau parafrase. Ini adalah cara yang tepat untuk menghindari tindakan plagiarisme. Nah, untuk melakukan pengutipan, kita harus mengetahui bagaimana kutipan yang baik dan benar. Setidaknya ada 2 jenis kutipan dalam penulisan ilmiah. Yang pertama adalah kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan bahasa aslinya. Kutipan yang panjangnya lebih dari 3 baris, diketik 1 spasi, diketik menjorok ke dalam, dan diapit oleh 2 tanda kutip. Jika kurang dari 3 baris, diketik 2 spasi, diintegrasikan langsung ke dalam teks, dan diapit oleh 2 tanda kutip. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah kutipan. Contohnya adalah Islamic Moral Economy adalah konsep ekonomi yang mengedepankan aspek sosial, keadilan, kemerataan, dan berfokus pada faktor manusia atau human centris. Ini dikutip dari Juhro dan kawan-kawan tahun 2019. Dan ini termasuk dalam kutipan langsung karena tidak mengubah teks maupun isi dan ide yang terdapat dalam tulisan tersebut. Dan kita harus menggunakan tanda kutip. Jenis kutipan yang kedua adalah jenis kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip atau sering disebut dengan parafrase. Berikut ini adalah contoh cara merujuk kutipan tidak langsung. Contoh kalimat aslinya adalah norma-norma etika dalam Islam sudah terintegrasi dengan semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kegiatan ekonomi umat. Dan kita ambil kutipan tidak langsung, kemudian kita gunakan teknik parafrase. Asutai tahun 2007 menyebutkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari norma-norma etika dalam Islam. Bisa kita lihat kedua kalimat asli dan kalimat parafrase ini
berbeda. Namun demikian, dari ide dan maksudnya itu tetap sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sanksi plagiarisme bagi perilaku plagiat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70 menjelaskan bahwa pada Pasal 25 Ayat 2 menyebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, nantinya akan dicabut gelarnya. Kemudian pasal 70 menyebutkan bahwa lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sanksi perilaku plagiarisme juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, maka akan mendapatkan sanksi secara berurutan dari yang paling ringan yakni berupa teguran dan sanksi yang paling berat yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Demikian penjelasan tentang etika penulisan ilmiah mahasiswa. Semoga dapat menambah wawasan dan tentunya dapat dipraktikkan dalam kegiatan perkuliahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.